Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel ilmubersama.com, belajar bersama, ilmu bersama. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai plagiarisme checker X dengan fitur box sort. Jadi fitur ini itu digunakan untuk mengecek kemiripan antara banyak dokumen. Jadi kita bisa menseleksi misalnya file ini berapa sih banyak kemiripannya dengan file lain yang ada di sini. Jadi saya mempunyai 5 artikel, saya ingin membandingkan nih semuanya itu tingkat kemiripan masing-masing artikel ini dengan artikel lainnya. Nah, langsung saja buka plagiarisme checker X-nya. Ini ya. Kemudian ada box search di sini. Klik saja. Dan ini teman-teman gak butuh koneksi internet. Ya, ini kita perbesar dulu. Nah, di sini ada 3 metode yang dapat digunakan. Yang pertama one to many, yang kedua many to many, yang ketiga cross comparison. Nah, percobaan pertama kita mulai dari one to many. Jadi membandingkan kemiripan satu dokumen dengan banyak dokumen yang ada sesuai dengan kolerasi dari file itu. Jadi misalnya teman-teman buat artikel, mau ngecek artikel teman-teman ini judulnya apa, itu mirip nggak dengan dokumen lainnya yang menjadi misalkan referensi teman-teman. Jadi langsung saja next, kemudian pilih tanda plus di sini untuk menambahkan dokumen. Nah, saya ingin membandingkan ini artikel saya ya dengan artikel lainnya yang berkolerasi dengan artikel ini. Punya kemiripan nggak? Kalau artikelnya nggak ada kolerasi ya otomatis artikelnya nggak mirip. Jadi 4 lagi ini adalah daftar isi dari daftar pustaka dari artikel saya. Nah, ini saya open. Kemudian di target kita tambahkan artikel yang akan disesuaikan dengan artikel tadi. Jadi ada yang pertama ini. Kemudian saya tagih. Lalu kita tambahkan lagi. Nah, mungkin seperti ini. Ya, kita coba targetnya cuma 3 ya. Ini artikel saya ingat berapa sih tingkat kemiripan dengan 3 artikel lainnya di sini. Kemudian pilih scan name. Pilih scan name. Oke. Nah, muncul hasilnya. Nah, file saya tadi dengan hybrid crypto system, ini adalah artikel saya, itu mempunyai tingkat kemiripan dengan artikel analisa kombinasi algoritma ini 1,81%. Kemudian juga mempunyai tingkat kemiripan 0,15% di artikel ini. Dan seterusnya seperti itu. Melihat hasilnya ya, jadi di ini box birunya, kemudian view insight. Nah, ini nampak nih. Jadi ini kelihatan ya, can be used. Nah, nanti di sini juga ada that can be used. Ini juga sama di sini, that can be used. Oke, seperti itu. Coba kita lihat, diklik result lagi, kemudian yang ini ya 4,23%, diklik, kemudian view insight. Nah, ini kita lihat miripnya tuh, banyak mirip nih. Ini ya 001. Ya, ini banyak yang 00011 ini. Ini banyak miripnya. Juga ada ini dapat dilihat pada. Kita lihat lagi. Ini dapat dilihat pada. Nah, seperti itu. Oke, kita kembali ke result. Nah, itu untuk metode one to many. Jadi kita meriksa kemiripan satu file dengan banyak file lainnya. Oke, kita kembali ke start. Kemudian pilih metode yang kedua yang akan kita bahas adalah many to many. Many to many adalah metode yang dapat digunakan untuk membandingkan banyak dokumen dengan banyak dokumen lainnya. Misal di sini kita pilih many to many, kemudian pilih next. Ya, kita masukkan source-nya. Saya ingin file ini untuk sebagai source.
Dan sumber di sini tidak hanya satu ya. Jadi kita bisa buat 2, 3, 4 dan banyak ya. Oke, saya tambah lagi misalkan hybrid crypto system. Oke, 2 file ini akan kita bandingkan dengan 3 file lainnya yang ada di sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita scan. Nah, nanti muncul hasil seperti ini. Artinya, file dengan judul analisa kombinasi algoritma ini, itu jika di-scan kemiripan dengan kriptografi simetrik, akan menghasilkan kemiripan 0,43%. Begitu juga dengan yang bawah ini, file dengan judul hybrid crypto system, jika di-scan dengan peranan kriptografi itu menghasilkan kemiripan 0,58%. Kalau kita lihat hasilnya, diklik box biru ini, kemudian view insight. Nah, ini. Dan ini bisa di-save ya, seperti yang di video-video sebelumnya. Oke, kita lihat result lagi. Dan ini juga ada ya 24%. Ini bisa membandingkan kemiripan antar banyak dokumen dengan banyak dokumen lainnya. Oke, itu untuk yang many to many. Kemudian kembali lagi di start, kita pilih metode yang ketiga, cross comparison. Jadi cross comparison ini membandingkan semua dokumen. Jadi kalau many to many, kita pilih tadi source-nya itu 2, kita bandingkan dengan 3. Tapi kalau cross comparison, kalau misalnya kita buat 3 artikel, artinya 3 artikel tersebut akan dicek dengan 3 artikel itu. Misal seperti ini. Jadi kita next ya. Kemudian kita tambahkan dokumen. Di sini saya punya 5 dokumen. Saya ingin mengecek kemiripan 5 dokumen ini semuanya. Antar 5 dokumen ini juga. Masukkan satu persatu. Oke, kemudian scan. Oke, ini hasilnya sudah terlihat ya. Ini saya uji cobanya menggunakan fitur offline ya, tidak online. Karena filenya berada di komputer, jadi bisa dilakukan. Nah, misal file dengan judul analisa kombinasi itu mempunyai kemiripan dengan file hybrid crypto system sebanyak 1,28%. Mempunyai kemiripan 0,43% di file dengan file kriptografi simetrik, dan seterusnya seperti itu. Jadi di compare semuanya dan dicek kemiripan oleh plagiarisme checker X. Jadi jika teman-teman punya banyak dokumen, ini sangat bagus. Jadi misalkan, nah judul pengembangan prototype, nama filenya ini, itu mempunyai kemiripan 1,03% dengan file yang berjudul analisa kombinasi. 0,2% dengan judul hybrid, 1,3% dengan judul kriptografi. Jadi membacanya seperti itu teman-teman. Oke. Nah selain itu kita juga bisa menambahkan link ya. Tidak hanya dokumen yang bisa kita cek, tapi link juga bisa. Jadi misalkan oh ya teman-teman, ini bisa view insight ya, sama seperti tadi, dan bisa di save. Jadi misalkan mau nambah link di semuanya nih, metode one to many, cross comparison, itu link bisa kita tambahkan. Misal many to many nih. Nah di sini ada pilihan dokumen, kemudian di sini ada URL. Nah, kalau misalnya teman-teman tuh source-nya atau targetnya berada di link tertentu, jadi pilih URL kemudian tambah. Nah kemudian sebutkan URL-nya apa, misalnya Auris. Nah, ini membandingkan antar link, tapi kita nggak bisa menggabung antar dokumen dan URL. Jadi kalau URL aja, link aja. Jadi seperti itu, konsepnya sama seperti dokumen tadi.
untuk menghapus source itu bisa diklik tanda remove ini. Jadi nanti kita pilih kemudian remove. Tapi kalau mau source-nya dihapus semua total itu pilih keranjang sampah ini, jadi empty the bucket. Nah, hilang semua. Nah, jadi itu pembahasan mengenai box search. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin itu saja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.